Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita ya. Malam ini kita melanjutkan kajian kemarin membahas tentang tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengemban menyebarkan risalah dakwah ini ya. Kita telah membahas pekan lalu bagaimana dakwah Rasulullah SAW di awal dakwah di Mekah itu penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan. Bahkan tidak sedikit sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu mendapatkan intimidasi, mendapatkan siksaan. Bahkan beberapa sahabat radhiyallahu anhu sampai dibunuh ya, seperti keluarga Yasir ya, beserta istrinya dan Ammar anak Yasir ya. Kita lanjut lagi bagaimana dakwah Rasulullah SAW setelah fase dakwah di Mekah ini mulai banyak yang masuk Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surah Al-Hijr untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Sebagaimana Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik ya. Maka Rasulullah SAW ketika mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan Islam secara terang-terangan, maka Rasulullah langsung menyampaikan dakwanya di tengah masyarakat. Rasulullah langsung mengumpulkan masyarakat Mekah ya, kemudian menyampaikan dakwah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rasulullah mengingatkan para orang-orang kafir Quraisy itu bahwa sesungguhnya sesembahan yang mereka sembah itu tidak bisa memberikan pertolongan bahkan mudarat pun kepada mereka masing-masing, melainkan apa yang mereka lakukan adalah kesia-siaan dan akan mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka orang-orang Quraisy marah ya, dan mereka khawatir dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini akan menggantikan ajaran nenek moyang mereka ya. Karena semakin hari demi hari dakwah Rasulullah SAW ini banyak yang menerimanya ya. Karena orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang pintar, orang-orang yang amanah itu banyak gabung dakwah Rasulullah. Sehingga akhirnya ketika mereka ini menyampaikan dakwah di tengah masyarakat juga dapat diterima dengan mudah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam. Kemudian Abu Bakar mendakwakan sahabat-sahabatnya. Di antaranya ada Utsman, Abu Ubaidillah ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya masuk bersama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Tetapi apa yang mereka bisa berbuat menghadapi orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya ini? Sepanjang sejarah nenek moyang mereka tidak pernah mengetahui bandingan yang seperti itu ya. Jadi sepanjang sejarah bangsa Arab ya, tidak pernah ada ajaran agama yang baru yang dibawa sama seperti Nabi Muhammad SAW. Dan mereka tahu betul bahwa ajaran yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah ajaran yang akan mengasingkan atau menyampaikan atau menghilangkan ajaran nenek moyang mereka ya. Mereka paham betul sehingga mereka khawatir. Nah, sehingga mereka mulai melakukan kekerasan kepada dakwah Rasulullah, mulai mengintimidasi ya, mulai menyampaikan opini-opini tentang Muhammad, suatu yang buruk kepadanya ya. Bagaimana kita lihat Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib, kan lalu sudah kita bahas ya. Beberapa pemuka Quraisy pun mendatangi paman Rasulullah SAW Abu Thalib, lalu berkata, wahai Abu Thalib, sesungguhnya anak saudaramu telah mencaci maki sesembahan kami
mencela agama kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan menyesatkan nenek moyang kami. Celakalah dia agar tidak mengganggu kami, atau biarkan kami menanganinya sendiri. Engkau juga telah menentang seperti kami, sehingga kita bisa bersama-sama mencegahnya. Dengan perkataan yang halus dan lembut, pamannya Abu Thalib menolak permintaan mereka. Jadi mulai gelisah sudah pimpinan Quraisy. Orang-orang Quraisy itu sudah datang berbondong-bondong datang ke rumah Abu Thalib, agar pamannya Abu Thalib itu menyerahkan Muhammad, menyerahkan Muhammad agar Muhammad dibunuh, dan mereka datang untuk mengancam Abu Thalib. Mereka berkata kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, sungguh engkau yang kami tuakan, kami muliakan, dan punya kedudukan di sisi kami. Kami memintamu agar menghentikan aktivitas keponakanmu, tetapi kamu tidak melakukannya. Demi Allah, kami tidak akan sabar jika Tuhan kami dicaci maki dan mimpi-mimpi kami dilecehkan. Untuk itu hentikanlah dia, atau kami melihat salah satu dari dua kelompok ini akan binasa. Jadi kaum Quraisy itu sudah geram sekali sampai memberikan ancaman yang tidak bisa ditawar lagi, ancaman perang. Artinya orang Quraisy sama Bani Hashim itu akan berperang jika Muhammad tidak diserahkan. Hingga akhirnya Abu Thalib menyampaikan apa yang disampaikan oleh tokoh Quraisy itu. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, wallahi ya ammi, lau wada'u asy-syamsu fi yamini wal qamari fi syamali ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta yudhhirahu Allah wa ahlika fihi. Demi Allah wahai paman, demi Allah, kalaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perkara ini, menyampaikan risalah, sehingga Allah memenangkan atau aku binasa, pastilah tidak akan aku meninggalkannya. Jadi ini jawaban tegas dari Nabi Muhammad SAW kepada pamannya, bahwa Rasulullah datang dengan risalah Islam ini tidak akan mundur selangkah pun, tidak akan mundur walau sesenti pun, sampai Rasulullah mengatakan pernyataan yang tegas, walaupun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan bergerak. Artinya betapa siksaan atau beratnya ujian dakwah itu, Rasulullah tidak akan mundur. Betapa dahsyatnya perlawanan dari orang Quraisy, maka Rasulullah tidak akan pernah mundur walaupun dia dibunuh. Hingga akhirnya Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia akan tetap berada di dalam dakwah, atau Allah memenangkannya, atau dia mati dalam dakwah. Kemudian menawarkan pengganti Muhammad kepada Abu Thalib, karena lobby-lobbynya tidak berhasil, yang kafir Quraisy melobi pamannya Abu Thalib tidak berhasil. Akhirnya orang-orang Quraisy memberikan tawaran yang lain, mereka ingin mengganti Muhammad dengan orang lain yang lebih kuat. Hal ini yang dilakukan oleh kafir dalam kabilah Quraisy, mereka menawarkan penggantian Nabi SAW. Mereka berkata kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ini Ammar bin Walid, ini Ammarah bin Walid, pemuda yang kekar, kuat dan tampan di Quraisy. Ambillah dia, jadikanlah dia milikmu, sebaliknya serahkan Muhammad kepada kami. Jadi orang kafir Quraisy memberikan Ammarah bin Walid, orang yang muda, ganteng, kuat, yang piawai, jago kelahi, jawara lah istilahnya, ingin diberikan kepada paman Rasulullah Abu Thalib, dengan syarat Muhammad diserahkan kepadanya. Lalu Abu Thalib berkata, seburuk-buruk beban yang kalian bebankan kepadaku adalah ini, yang kalian memberi aku anak untuk aku berikan makan, tetapi aku menyerahkan Muhammad SAW untuk kalian bunuh. Ini kan tidak mungkin, karena orang Arab kala itu, dan memang pada zaman itu mereka itu ikatan persaudaraannya itu kuat sekali, ikatan kesukuan itu kuat sekali, karena
tinggi mulianya orang di suatu masyarakat itu dilihat dari derajat sukunya, kekuatan mereka, ya, kekompakan mereka, pimpinan kelompok mereka. Maka di antara mereka itu saling melindungi satu sama lain. Apalagi pamannya Abu Talib sebagai pimpinan, ya, sekaligus paman Rasulullah SAW, nggak mungkin melakukan hal ini. Pasti akan dilindungi, ya. Ya, jadi mereka akhirnya memberikan statement kepada Rasulullah SAW dengan pernyataan-pernyataan yang untuk menjauhkan masyarakat kepada Muhammad, ya. Kemudian beberapa saat sebelum musim haji, mereka khawatir bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW akan didengar oleh jamaah haji. Karena itu mereka berkumpul di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membahas hal tersebut. Jadi mereka khawatir karena memang dakwah Rasulullah ini semakin menyebar, semakin kuat, pengikutnya semakin banyak. Apalagi takutnya ketika musim haji banyak kabilah-kabilah dari beberapa daerah itu datang untuk melaksanakan haji. Karena memang walaupun mereka dalam keadaan menyembah berhala, ya, tetapi mereka masih tetap melaksanakan ibadah haji, tapi dengan tata cara yang sudah tidak sama dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Mereka melakukan penyimpangan dalam peribadatan ibadah haji. Mereka masih yakin pada Allah, ya. Makanya tadi ketika mereka menyampaikan tawaran kepada Abu Talib, mereka awali dengan kata demi Allah. Mereka juga percaya karena masih ajaran Nabi Ibrahim masih ada, tetapi sudah masuk ke musyrikan, kesirikan, ya. Mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung itu. Mereka berharap agar mereka menyembah perwakilan dari Allah, ya, kepada Tuhannya. Perwakilan kepada Allah, artinya dengan menyembah pada patung-patung itu berarti menyembah kepada Allah, kata mereka, ya. Karena mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Nah, mereka kemudian berbicara di rumah Walid bin Al-Mughirah untuk membahas hal tersebut. Walid bin Al-Mughirah ini adalah tokoh Makkah kali itu, orangnya cerdas, ahli sastra, ya. Bisa dibilang profesornya sastra, ya. Karena zaman dulu kan orang-orang Arab suka yang namanya sastra, ya. Kalau bisa dibilang Walid bin Mughirah inilah pakarnya, profesornya lah, ya. Walaupun kita lihat Walid bin Mughirah ini, ya, ternyata anaknya ke depan masuk Islam dan menjadi terkenal. Semua kita pasti dengar sejarahnya, Khalid bin Walid. Itulah salah satu anak dari Walid bin Al-Mughirah, ya. Beberapa yang hadir mengusulkan agar Muhammad SAW diletakkan dengan sebutan yang buruk, yakni dukun, orang gila, penyair, dan tukang sihir. Rapat memutuskan Nabi SAW dikatakan sebutan tukang sihir, ya. Jadi hasil pertemuan mereka di rumahnya Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, mereka semua sepakat bahwa Nabi Muhammad itu adalah tukang sihir, ya. Jadi mereka sepakat bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir yang mana dengan omongannya bisa memisahkan antara bapak dengan istri, anaknya, antara ibu dengan anaknya, ya, antara suami dengan istrinya, ya. Omongan dari Muhammad, makanya dikatakan sihir, ya. Walid bin Mughirah mengatakan, demi Allah, perkataannya benar-benar manis, pangkalnya benar-benar cerdik, dan cabangnya benar-benar matang. Apapun yang kalian katakan tadi tentang orang ini Muhammad SAW sebenarnya sudah jelas merupakan pernyataan yang salah. Namun sebutan yang paling mirip untuk dia hendaklah kalian mengatakannya sebagai penyihir, ya. Dia katakan mereka mengatakan dia mengatakan perkataan yang menyerupai sihir bisa memisahkan antara seseorang dengan bapaknya, seseorang dengan saudaranya, seseorang dengan istrinya, seseorang dengan kerabatnya, sehingga kalian berpecah belah karenanya, ya. Jadi dianggap karena ucapan Muhammad lah, ya, anak dengan ibunya pisah, ya. Contohnya misalnya Mus'ab bin Umair, ya. Mus'ab bin Umair itu diusir, ya, oleh ibunya, ya.
artinya tidak diakuin lagi sebagai anaknya karena dia masuk Islam. Karena ibunya memberikan pilihan kepada Mus'ab bin Umair, apakah kamu tetap berada di dalam ajaran Muhammad? Kalau kamu tetap dalam ajaran Muhammad, maka saya tidak mengakuimu sebagai anakku, maka hubungan kita terputus, ya. Atau ada juga yang lain, suami istri, ya. Satu suaminya masuk Islam, istrinya tidak, akhirnya pisah, ya. Ini contohnya. Akhirnya mereka sepakat bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir, ya. Kemudian Walid bin Mughirah melakukan negosiasi dengan Nabi Muhammad SAW. Setelah hasil musyawarah mereka, orang-orang kafir Quraisy tadi di rumah Walid bin Mughirah berhasil dan punya sepakat bahwa Muhammad itu adalah tukang sihir. Kemudian Walid bin Mughirah itu datang menegosiasi kepada Muhammad, ya. Jadi Walid menawarkan beberapa tawaran kepada Nabi Muhammad SAW, harta, tahta, raja dan wanita, ya. Jadi negosiasi Walid bin Mughirah kepada Muhammad itu adalah dunia, ya. Jadi jika engkau ingin harta, maka kami akan mengumpulkan semua harta yang ada di Mekah ini untukmu. Jika engkau ingin raja, maka kami akan mengangkatmu menjadi raja. Jika kau ingin jadi raja, jika kau ingin wanita cantik, maka akan kami kumpulkan semua wanita yang tercantik di Mekah ini, ya. Jadi dunialah yang ditawarkan kepada Muhammad, karena dia pikir namanya laki-laki, namanya orang yang bawa agama baru kan, ya, pasti akan menerima ini, ya. Dia pikir Muhammad itu akan menerima apa yang dia berikan, ya. Setelah mendengar tawaran Walid bin Mughirah, maka Nabi SAW membacakan surah Fussilat yang membuat Walid terkagum-kagum dengan bacaan Al-Quran. Nabi SAW sepulang menemui Rasulullah SAW, maka dia melaporkan kepada tokoh Quraisy yang lain, ya. Yakni dia mengatakan, ini Khalid mengatakan kepada tokoh Quraisy, ya, karena sudah mendengar langsung ayat Quran dari Muhammad SAW, karena bacaannya sangat menyentuh hati, ya. Walid bin Mughirah mengatakan, demi Allah, ya, lagi yang dia sampaikan, demi Allah. Karena orang Mekah itu kalau sudah menyebut nama demi Allah, maka mereka tidak berani ngingkar, tidak berani bohong. Dia percaya juga, ya. Cuman dia sudah lewat perantara-perantara Lata dan Uzza itu, keyakinannya jadi rusak, ya. Demi Allah, tidak ada di tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab daripada aku, ya. Jadi dia sampaikan, tidak ada di antara Mekah, ya, siapapun juga yang paling paham tentang syair Arab melainkan saya, melainkan Walid bin Mughirah. Tidak juga pengetahuan tentang rajas dan qasidahnya yang mengungguli dariku, ya. Kemudian dengan cabang-cabang keilmuannya syair tadi, tidak ada yang mampu menandingiku, kata Walid bin Mughirah, ya. Tapi apa yang diucapkan Muhammad itu tidak serupa dengan itu semua, ya. Jadi dia katakan bahwa apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak sama dengan syair manapun juga, ya. Tidak sama dengan syair apapun juga, ya. Juga bukan sihir dari jin, ya. Demi Allah, apa yang ia ucapkan Al-Quran itu manis, indah, ya, memiliki tolawatan, kenikmatan baik, dan ucapan yang dapat diterima jiwa, ya, mampu menenangkan jiwa, kata Al-Mughirah. Bagian atasnya berbuah, sedangkan bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta mengkhotam apa yang ada di bawahnya, ya. Jadi Walid bin Mughirah mengagumi Al-Quran, ya. Dia dengan kepintaran dia, dengan kejujuran dia sampaikan Al-Quran itu bukan syair. Dan dia baru pertama kali mendengar, ya, Al-Quran itu indah sekali, ya. Tapi Allah tidak berikan hidayah kepada Walid bin Mughirah, ya, namanya hidayah itu minallah, hidayah itu dari Allah. Begitupun juga Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka itu Abu Jahal, Abu Lahab sama sebenarnya dengan Walid bin Mughirah, mengetahui tentang keindahan
Al-Quran itu, ya, mengetahui tentang kebenaran Al-Quran itu. Karena setiap pagi Abu Lahab dan Abu Jahal itu selalu datang ke tempat Rasulullah. Ya, mereka mengendap-endap mendengar di sekitar rumah Rasulullah, mendengarkan bacaan Quran dari Rasulullah, dari Muhammad SAW. Ketika fajar matahari mulai terbit, mulai terang, mereka mulai kabur. Akhirnya mereka tabrakan. Karena kaget tadi kan, ketemu, ada apa kamu? Kenapa kamu kesini? Ayo kembali cepat. Bagaimana nanti umat tahu kita begini? Nah, kemudian besoknya begitu lagi. Sampai beberapa hari Abu Jahal, Abu Lahab setiap subuh, habis sholat subuh, dia datang ke rumah Muhammad, ya, untuk mendengarkan Al-Quran tadi. Karena indah sekali bacaan Muhammad. Kalau kita misalnya dengar qori yang terbaik, yang terindah bacaan Qurannya, bagaimana ketika dengan bacaan langsung dari Rasulullah SAW? Ya, sangat luar biasanya. Akhirnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka sepakat setelah itu tidak datang lagi. Ya. Padahal 3 hari berturut-turut mereka sudah ngomong, ya kan? Hari pertama tidak boleh lagi. Tapi besoknya datang lagi mereka. Namanya dorongan hati kan? Sebenarnya ada dorongan. Cuman karena dia ego sebagai pimpinan Quraisy, ya, dan dia taat kepada ajaran nenek moyang mereka dia tidak mau mengingkari, tidak mau ikut ajaran Muhammad, walaupun dia tahu. Ya. Jadi rumah Nabi Muhammad sama rumah Abu Jahal itu dekat sekali. Ya. Kalau bapak-bapak sudah pernah umroh, ketika kita keluar tempat umroh, tempat tahallul di Marwah, di gerbang pintu Marwah keluar, nah di situ kita jalan sebentar ada WC 9, kalau tidak salah WC 9 samping kirinya. WC 9 itu dulunya tempat Abu Jahal. Kemudian di depan itu, ya kayak misalnya rumah almarhum Pak Haji Mage ke rumah Pak RT dulu kan, ya, kelihatan itu rumahnya Abu Jahal, bertetanggaan dekat. Jadi kalau subuh ya dia datang aja dekat, ya kan. Jadi aktivitas Muhammad itu sangat diketahui oleh Abu Jahal, dan Abu Jahal juga paman Rasulullah. Nah, ayat tentang ketika itu langsung Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang Walid bin Mughirah di dalam surah Al-Mudaththir, ya, ayat 18 sampai 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa bashar thumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'thar in hadza illa qaulul bashar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang dia tetapkan, maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? Kemudian dia memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari oleh orang-orang terdahulu. Ia tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ini ayat turun asbabul nuzulnya untuk Walid bin Mughirah. Ya. Walid bin Mughirah itu mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Cuman karena kesombongannya, ya, karena keegoannya, ya, sehingga dia tidak beriman. Ketika musim haji tiba, Rasulullah SAW mendatangi manusia di tempat tinggal mereka di pasar Ukaz, Majanah dan Zil Majaz, menyuruhkan mereka kepada Allah. Sementara Abu Lahab menguntit mengikuti di belakang sambil berkata, janganlah kalian mematuhinya, karena dia orang yang keluar dari agama dan seorang pendusta. Ya, jadi ketika Rasulullah datangin kabilah-kabilah yang datang untuk berhaji, itu diikuti oleh Abu Lahab. Kemudian setelah Rasulullah menyampaikan dakwahnya, langsung disampaikan, jangan percaya itu Muhammad, dia itu pendusta, dia itu meninggalkan ajaran nenek moyang kita, dia keluar dari agama kita. Ya. Akibatnya pada musim haji itu orang-orang Arab pulang ke tempat mereka masing-masing membawa berita tentang Rasulullah Muhammad SAW. Nama beliau tersebar di seluruh jazirah Arab. Ya. Jadi mereka saling mengomong satu sama lain.
jangan dengar Muhammad. Jadi termakan mereka, ya, termakan hasutan-hasutan Abu Lahab, ya, jangan mendengar perkataan Muhammad. Tapi Rasulullah SAW tidak pernah berhenti dakwahnya. Ditolak ya sampaikan lagi. Abu Jahal aja selalu didakwahi, walaupun jelas-jelas memusuhi, ya, menghambat, bahkan berapa kali Rasulullah dilempar, berapa kali Rasulullah disakiti oleh Abu Jahal, tetap disampaikan dakwah kepada Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Ejekan dan penghinaan, olok-olokan dan penertawaan, ya. Di dalam surah Al-Hijr ayat 6 Allah berfirman, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Muhammad SAW adalah orang gila, ya, tukang sihir, ya, orang gila, ya. Karena ya memang kalau kita lihat, ya memang ajaran yang tidak pernah terbesit oleh akal mereka. Mereka menyembah berhala, paganisme, ya, menyembah Tuhan-Tuhan mereka dari mereka buat sendiri. Bahkan Umar bin Khattab itu Tuhannya itu adalah roti yang dia bentuk, roti dia bentuk jadi Tuhan, jadi patung. Ketika suatu waktu, ya kan, namanya Tuhannya itu dibawa-bawa terus kadang, ya kan? Dari tepung terigu dia buat patung itu. Nah, ketika Umar itu dalam keadaan lapar, ya, dimakanlah rotinya itu. Jadi Tuhannya dimakan. Itu waktu Umar masih jahiliyah, ya. Jadi begitulah corak masyarakat Arab karena itu masyarakat yang menyembah berhala. Jadi berhala mereka buat, ya, mereka makan sendiri. Ya, patung-patung yang mereka buat ada yang dibuat dari kayu. Kalau orang lagi mau perjalanan jauh, dia buat patung-patung dari gandum. Kalau dia lapar ya Tuhannya dimakan. Dia ngomong ke Tuhannya, mohon maaf saya lapar, saya makan dulu. Seperti itu. Karena Umar ketika menceritakan masa jahiliyahnya, Umar itu ketawa-ketawa. Maksudnya kayak bodoh sekali, kenapa saya dulu seperti itu, ya. Jadi lucu memang, ya. Nah, kemudian mereka, orang-orang kafir Quraisy Mekah kala itu menjelek-jelekan ajaran Islam dan menghembuskan keraguan-raguan, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Furqan ayat 4, ya. Yang artinya, dan orang-orang kafir berkata Al-Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Maka sesungguhnya mereka telah berbuat sesuatu kelaliman dan dusta yang besar, ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Muhammad itu pendusta, ya. Tadi mereka ingin menghembuskan keraguan-raguan masyarakat Mekah terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad, ya. Kemudian mereka berusaha untuk membuat tandingan Al-Qur'an, ya. Mereka membuat tandingan Al-Qur'an, mereka buat semacam kayak konser-konser, dongeng-dongeng, ya, untuk mengambil perhatian masyarakat agar tidak mendengarkan dakwah Muhammad. Karena Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya ketika di pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari, mereka mendakwahkan terus, ya, menyeru masyarakat Mekah masuk Islam. Ada sahabat yang ketika dakwah di tengah-tengah masyarakat Mekah, habis dakwah la ilaha illallah dipukuli, diinjak sampai bisa, termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, An-Nadr, ya, mengajukan 3 pertanyaan, ya. Ada, ya. Yang mana An-Nadr ini dia berusaha untuk mengambil perhatian masyarakat, ya. Mengambil perhatian masyarakat agar tidak mendengarkan dakwah Muhammad. An-Nadr bin Haris yang sengaja pergi ke Hirah atau ibu kota Persia untuk mempelajari kisah Raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar, juga ke daerah Romawi. Jadi dia datang khusus, memang An-Nadr ini belajar sastra, ya. Dia pergi ke sana di Persia ingin belajar kisah-kisah yang memikau, yang lebih, dia ingin menandingi Al-Qur'an, ya. Dia belajar ke ibu kota Persia kala itu atau daerah Romawi juga dia datangi, ya. Sepulangnya
dia selalu mengikuti Nabi Muhammad dan mengatakan, demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus yang kututurkan. Ya. Jadi setiap Nabi Muhammad menyampaikan dakwah, ya, An-Nadr bin Haris itu menyampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad itu biasa-biasa saja, lebih bagus ucapan saya. Ya, dia ingin bahwa saya ini telah belajar dari ibu kota Persia, dari Romawi, ya, dan mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak daripada Muhammad. Jadi dia ingin menandingi Muhammad. Nah, untuk menyaingi Al-Quran yang dibaca Nabi SAW, dia sengaja menggelar konser lagu, tandingan yang menghadirkan biduan, tanda petik. Ya. Jadi dia kumpulkan masyarakat Mekah kala itu untuk mendengarkan syair-syair dia, ya, Nadr bin Haris ini, agar masyarakat itu terpukau dengan syairnya. Ya. Tetapi bukannya malah masyarakat ini percaya, tetapi justru malah mereka ingin mendengarkan kata Muhammad. Karena apa yang dikatakan Nadr dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW itu jauh sekali, tidak sama, karena wahyu. Ya. Jadi masyarakat itu ingin ditutup-tutupi namanya cahaya. Ya. Ketika dia memancarkan sinarnya, ya, di malam hari, ketika ditutupi maka cahaya itu akan tetap kelihatan. Apalagi ketika ada celah maka akan menjadi cahaya yang memancarkan, akan menjadi penerang. Ya. An-Nadr mengajukan 3 pertanyaan. Ya, ketika gagal dengan strateginya, An-Nadr mencari inspirasi dari ahli kitab di Yastrib. Ya, kembali ke Mekah, dia mengundang orang bertanya, orang banyak, termasuk Nabi Muhammad SAW, lalu mengajukan 3 pertanyaan. Ya. Jadi dia panggil semua Nabi Muhammad dan masyarakat kala itu. Dia katakan, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar Nabi utusan Tuhan, tentu kamu bisa menjawab 3 pertanyaanku ini. Yang pertama, tahukah kamu tentang sekelompok pemuda yang mengasingkan dirinya demi menjaga iman dan akidahnya? Kemudian yang kedua, tahukah kamu tentang seorang raja yang kekuasaannya meliputi barat hingga timur? Yang ketiga, bisakah kamu menjelaskan tentang hakikat ruh? Ya. Kemudian pemuda itu dikenal dengan Ashabul Kahfi. Rasulullah menjawabnya. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab 3 pertanyaan An-Nadr itu. Ya. Yang pertama, pemuda itu dikenal dengan Ashabul Kahfi. Lalu dibacakanlah surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu raja tersebut bernama Zulkarnain. Kemudian Rasulullah SAW membacakan surah Al-Kahfi ayat ke-83 sampai 101. Adapun soal hakikat ruh, untuk menjawab pertanyaan ketiga, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara manusia tidak diberi pengetahuan sedikit pun, melainkan hanya sedikit. Kemudian dibacakanlah surah Al-Isra ayat 85. Ya. Jadi Nadr ya, bin Haris ini terpukau dah, karena jawabannya apa yang disampaikan Rasulullah benar, dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah memang seorang nabi, ya, untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang-orang kafir Quraisy, musyrikin itu, mereka menawarkan kompromi dengan Islam, ya. Karena dengan berbagai cara dia lakukan ditolak, ya, dengan cara kekerasan, dengan cara fitnah, ya, dengan cara ancaman ditolak, ya. Kemudian bagaimana dengan kompromi? Ya, dia ingin negosiasi langsung, ya, dengan kompromi. Ketika Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, tokoh-tokoh Mekah diantaranya Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il dan lain-lainnya menawarkan agar Muhammad mau menyembah Tuhan-Tuhannya. Begitupun sebaliknya secara bergantian selama 1 tahun. Ya. Jadi Mughirah, ya, Walid bin Mughirah itu memberikan tawaran, ya, dengan Al-As bin Wa'il agar Muhammad ini menyembah Tuhannya selama 1 tahun. Kemudian tahun depannya
kami juga menyembah Tuhanmu. Jadi ganti-gantian, ya. Tahun ini kamu menyembah berhala kami, tahun depan kami menyembah Tuhan kamu. Ya. Itu yang ditawarkan oleh Walid bin Mughirah dan Al-As bin Wail, ya. Maka dari itu kemudian turunlah surah Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, ya. Wahai orang-orang kafir, ya, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, ya. Dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, ya. Jadi jelas, ya, tidak ada yang namanya kita murtad hari ini besok beriman, kemudian besok beriman murtad lagi besoknya, ya, tidak boleh, ya. Jadi penawaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy itu ditolak oleh Muhammad SAW, ya, karena jelas, karena Islam itu ingin mengislamkan semua manusia, bukan hanya di Mekah, ya. Karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul, Nabi dan Rasul untuk seluruh manusia, ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa saya diutus oleh Allah untuk kafatan linnas, untuk seluruh manusia, ya. Jadi dakwah Rasulullah untuk bukan hanya untuk Makkah saja. Bagaimana mungkin dakwah untuk memurnikan Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk menyembah berhala? Bahkan dakwah Rasulullah kan untuk mengingkari berhala-berhala itu, agar mereka tidak menyembah berhala-berhala yang tidak berbuat apa-apa, tidak bisa memberikan kebaikan, ya. Bahkan mudarat pun juga tidak bisa. Nah, setelah kompromi itu gagal, maka mereka melakukan tekanan kepada paman dan tetangganya, ya, memberikan tekanan kepada Muhammad dan dakwah-dakwahnya semakin keras lagi. Berbagai tekanan dan penganiayaan dilakukan oleh paman beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, bibinya Ummu Jamil, juga para tetangganya Al-Hakam bin Abul As, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra, dan Ibnu Asda. Selain mereka tidak ada yang masuk Islam kecuali Al-Hakam bin Abdul As, ya. Jadi ketika kompromi itu ditolak, ya, Abu Jahal, Abu Lahab, tetangga-tetangga Rasulullah itu semakin keras, ya, semakin intimidasinya semakin tinggi, ya. Abu Lahab juga demikian, ya. Mereka semakin geram dengan Muhammad, ya. Karena ajaran Muhammad tidak melakukan kekerasan, tidak ada perlawanan, ya. Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu tidak pernah melawan, ya, orang-orang Quraisy dengan kekuatan senjata. Dikumpulkan masanya Nabi Muhammad untuk kemudian digeruduk Abu Jahal, Abu Lahab, tidak ada demikian. Karena dakwahnya adalah dengan la madiyah, tanpa kekerasan, ya. Kalau dakwah Muhammad dengan kekerasan maka sudah cepat diberanguskan, ya, dihabiskan, ya. Al-Quran turun terkait dengan penganiayaan kepada Rasulullah SAW, ya. Abu Lahab, ya, surah Al-Ahab turun, ya. Itu berkenaan dengan, ya, perilaku Abu Lahab dan istrinya, ya. Jadi pada saat penganiayaan itulah kemudian turun ayat-ayat Quran untuk mencela orang-orang kafir tadi, ya, seperti surah Al-Lahab tadi, tabbat yada abi lahabin wa tab, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab, ya, dan istrinya. Kemudian surah Al-Humazah, ya, turun untuk mengecam perilaku Umayyah bin Khalaf yang selalu mengumpat Nabi SAW, ya. Kemudian surah Al-Qalam ayat 10 sampai 13 turun untuk mengecam perilaku Akhnas bin Syarik dan Al-Qiyamah. Kemudian di ayat 31 sampai 35 turun untuk mengecam perilaku Abu Jahal, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ketika diturunkan di Mekah, ya, selain memberikan tentang ayat-ayat untuk beriman kepada Allah dan Muhammad SAW, ayat itu juga menjelaskan tentang perilaku-perilaku buruk dan azab-azab dan kehinaan bagi orang-orang yang mencela dakwah, yang menghambati dakwah, ya. Utsman bin Affan diselubungi daun kurma dan diasapi di bawahnya oleh pamannya, ya. Jadi
sahabat Rasulullah Utsman bin Affan itu juga mendapatkan hal yang serupa, ya. Mendapatkan aniaya, intimidasi oleh pamannya sendiri, ya. Jadi diselubungi daun kurma dan diasapi di bawahnya, ya, di bawah pamannya, ya. Jadi disiksa juga, ya, Utsman bin Affan. Kemudian Mus'ab bin Umair tidak diberi makan dan diusir dari rumahnya, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah pemuda yang tampan, gagah, cerdas, ya. Dan kehidupannya penuh dengan kemewahan, ya. Nah, setelah dia masuk Islam, maka ibunya sangat murka, keluarganya murka, hingga akhirnya tidak diberi makan, dikunci. Ya. Mus'ab bin Umair itu dikunci dulu awal-awalnya, ya. Kemudian tidak diberi makan, kemudian diusir dari rumah, ya. Kemudian Bilal bin Rabah, ya, ditelentangkan di padang pasir dan ditindih batu, ya. Kemudian Yasir dan Sumayyah, ya, disiksa dan dibunuh, ya. Yasir kita ketahui bersama, ya, termasuk syahid pertama, ya, termasuk yang syahid, ya, awal-awal yang pertama syahid adalah Sumayyah, kemudian Yasir, ya, mereka dibunuh oleh tuan-tuan mereka. Kemudian Abu Fakihah diikat kakinya lalu diseret di atas tanah, ya. Kemudian Khabbab bin Al-Aras, ya, dibelitkan tali di lehernya, ditelentangkan di tanah dan meletakkan batu di atasnya, ya. Kemudian Zinnirah dan Nahdiyah dipukuli berkali-kali oleh Umar bin Khattab ketika beliau belum masuk Islam, ya, ketika beliau masih musyrik, ya. Jadi Umar itu termasuk juga orang yang paling benci kepada Muhammad, ya, kepada Islam, ya. Dan Umar itu dari kehidupan sehari-harinya itu keras, tegas, jawara, jagoan. Jadi di masyarakat Makkah tidak ada yang berani macam-macam sama Umar. Dan Umar ini ketika pertandingan gulat, ya, di pasar itu zaman dulu ada namanya ring gulat khusus, ya. Dan itu selalu dimenangkan oleh Umar. Jagoan dia memang, ya. Makanya dia juga berkali-kali murka sama Muhammad, hingga akhirnya kita ketahui bersama dia ingin membunuh Muhammad. Setelah dia ingin membunuh Muhammad, malah Allah beri hidayah kepadanya. Singkatnya, dia ketemu sahabat di tengah jalan, ditanya, "Wahai Umar, mau kemana engkau?" "Saya mau bunuh Muhammad." "Celakalah engkau wahai Umar," kata sahabatnya itu. "Kenapa kamu tidak mengurusi adikmu? Pergilah kamu lihat adikmu, keadaan adikmu." Akhirnya dia pergi ke rumah adiknya. Dia lihat adiknya lagi halakoh, lagi belajar Islam kayak gini, ya, halakoh, lagi belajar Islam. Kemudian Umar dengan marah menuju rumah adiknya. Kemudian adiknya langsung ditampar. Setelah adiknya ditampar, kemudian mushaf Quran jatuh. Kemudian Umar ingin menyentuh mushaf itu, maka adiknya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh orang yang tidak bersih menyentuh Quran, ya. Gimana caranya saya bisa menyentuh? Ya, suruh dia mandi, ya. Dia mau menyentuh dan dibacakan surat tentang Islam tadi, ya, tentang yang menyentuh, tentang untuk berpikir Umar tentang adanya Tuhan, ya. Itulah Umar, ya. Nah, langkah bijak yang diambil Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang muslim menampakkan keislamannya baik berupa perkataan maupun perbuatan, ya. Jadi ketika dakwah itu semakin mengakar di tengah-tengah masyarakat, maka Rasulullah melihat juga ternyata intimidasi itu semakin berat juga, ya. Bagaimana ada sahabat Rasulullah yang tadi Yasir yang dibunuh, ya, Sumayyah dibunuh, Ammar disiksa, Utsman bin Affan juga kena siksaan dari pamannya, Mus'ab bin Umair juga sama, ya. Banyak perlakuan-perlakuan kejam yang didapati oleh sahabat-sahabatnya yang lain, sehingga Nabi Muhammad, ya, meminta sahabat-sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi dalam Islamnya. Jadi dalam dakwahnya itu diminta Muhammad sahabatnya untuk sembunyi-sembunyi, ya. Ketika menyampaikan dakwah, ya, jangan sampai ketahuan, ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya pada malam hari di rumah siapa, di subuh hari, ya. Kemudian dakwah itu tetap berjalan.
Adapun tempat berkumpul para sahabat yakni di tempat tinggalnya Arqam bin Abu Al-Arqam Al-Makhzumi di atas bukit Sofa. Sejak tahun kelima kenabian, Arqam masuk Islam karena perantara Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi situlah titik awal dakwah Rasulullah di rumahnya Arqam bin Abi Al-Arqam Al-Makhzumi ya. Setiap hari Rasulullah membina sahabatnya di situ, di rumahnya Arqam bin Abi Al-Arqam, menyampaikan tauhid, menyampaikan keimanan, menyampaikan tentang sholat ya, menyampaikan tentang bacaan Quran ya. Sholat dulu ya pada hanya 2 kali perintahnya ketika awal-awal dakwah di Mekah ya, di subuh hari dan di sore hari. Nah kemudian Rasulullah SAW setelah berhasil membina sahabatnya, sahabat-sahabat ini semakin banyak yang masuk Islam ya. Semakin banyak masuk Islam karena yang masuk Islam misalnya kepala rumah tangga, otomatis istrinya masuk Islam, anak-anaknya masuk Islam, kemudian omnya masuk Islam, saudara-saudaranya masuk Islam ya. Jadi semakin banyak orang-orang yang masuk Islam ya. Makanya untuk mencegah dakwah itu tidak lain adalah dengan cara kekerasan ya, agar orang-orang yang mau masuk Islam itu takut ya. Anak opininya kalau masuk Islam maka dia akan dikucilkan, dia akan disiksa, akan ditangkap ya. Bahkan bisa-bisa sampai dibunuh ya. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan bersembunyi-sembunyi. Tetapi Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwah dan ibadah di tengah orang-orang muslim ya. Walaupun Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi ya, untuk dakwahnya tengah-tengah masyarakat itu sembunyi-sembunyi, tetapi ketika menyampaikan dakwah ya, atau ibadah itu disampaikan terang-terangan. Kalau lagi sholat, waktunya sholat. Misalnya di Mekah ya Rasulullah di tengah-tengah dekat Ka'bah ya sholat dekat Ka'bah ya. Karena rumah Rasulullah dengan Ka'bah itu kan dekat sekali ya. Yang tadi saya bilang kalau kita keluar umroh itu di gunung di Marwah ya, keluar pintu Marwah habis sa'i di Marwah kan. Nah, kemudian kita jalan sebentar, tidak jauh dari situ ada rumah Muhammad SAW, Nabi Muhammad ya. Lurus saja kita itu ada di situ di pelang ya, dikasih tali-tali ya, di situ ditutupi. Nah situlah tempat tinggal Nabi Muhammad SAW ya. Sangat dekat dengan Ka'bah ya. Jadi Rasulullah kalau sholat ya selalu dilihat oleh Abu Jahal, karena Abu Jahal rumahnya ya kurang lebih kayak rumah almarhum Haji Make sama rumah bekas Pak RT kan, kelihatan langsung. Kalau lagi sholat ya kadang Abu Jahal Rasulullah lagi sujud diambilin kotoran-kotoran ya, digali sumur untuk menjebak Rasulullah dan lain sebagainya ya. Tetapi Rasulullah tidak pernah dendam ya. Ketika ada kemampuan untuk membalasnya, Rasulullah juga tidak membalasnya ya. Karena Rasulullah langsung dapat intelnya, informasi dari malaikat itu Abu Jahal itu sudah siap, ada lubang di situ disiapkan di depan rumah. Kalau kamu keluar rumah, kamu menginjaknya masih kamu akan langsung jatuh ya. Jadi Abu Jahal sampai heran itu ya, ini kisahnya kan, kok Muhammad ini tidak jatuh-jatuh, kok bisa. Akhirnya pas dia injak dia jatuh, padahal Muhammad kan tahu itu jebakan, ada lubang yang disiapkan oleh Abu Jahal untuk menjebak Nabi Muhammad, tapi kok tidak pernah kena. Akhirnya ketika Abu Jahal tidak percaya kok bisa, dia injak jatuh, dan setelah jatuh itu ya Rasulullah tidak menghukumnya, membalasnya, tapi Rasulullah diamkan saja ya kan, maksudnya tidak dibalas ya. Nah hikmah dan refleksi dakwah Rasulullah SAW serta tantangannya. Yang pertama, ketika dakwah sudah mulai bertumbuh dan memiliki dukungan, maka selayaknya disampaikan secara terbuka agar lebih banyak lagi masyarakat yang mengetahuinya ya. Jadi ketika awal-awal dakwah itu memang Rasulullah tidak mengajarkan umatnya untuk langsung disampaikan terang-terangan. Ketika masyarakat di situ adalah masyarakat yang menolak dakwah Islam. Tetapi kalau sudah masyarakatnya banyak menerima, maka harus disampaikan terang-terangan. Dan yang kedua adalah dakwah yang hak pasti akan selalu bertentangan dengan
yang pihak pengganggu, ya, pihak penguasa. Kenapa? Karena penguasa selalu menginginkan kekuasaannya langgeng, bertahan lama dan pro status quo. Sementara dakwah selalu akan menagih perubahan, ya. Karena dakwah ini akan selalu bertentangan dengan orang yang punya kekuasaan. Misalnya raja, ya, yang ada kekuasaannya. Karena dakwah Islam ini pasti akan merubah pola pikir mereka. Misalnya tidak boleh korupsi, tidak boleh koruptor, tidak boleh semena-mena kepada rakyat, tidak boleh minta pajak kepada rakyat, ya kan? Bertentangan dengan dakwah kan. Islam tidak ada pajak dalam Islam. Ya, bahkan ada hadisnya. Tidak akan masuk surga orang yang mengambil pajak. Ya, ini ada hadisnya, hadis sahih. La yadkhulul jannah shahibul maksi, tidak akan masuk surga para pengambil pajak. Sementara penguasa itu kebanyakan mengambil pajak ke rakyatnya, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah sejarah akan terus berulang. Jika langkah dakwah kita sesuai dengan dakwah Nabi SAW, maka jangan heran jika kita akan mengalami semua hal yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ketika dakwah, ya, itu disampaikan di suatu wilayah yang masyarakat itu tidak Islami, maka pasti tantangan itu akan terjadi. Ya, contohnya misalnya dulu kan di Indonesia awal-awal dakwah kan tidak gampang seperti sekarang mayoritas Islam. Kalau dulu kan banyak Hindu, ya, agama-agama selain Islam. Islam masih minoritas. Salah-salah para pengemban dakwahnya ditangkapi, dibunuh dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, setiap zaman ada penguasa yang bertindak zalim, ya. Ada Fir'aunnya, ya. Jadi setiap zaman itu pasti ada Fir'aunnya, ya. Artinya adalah penguasa-penguasa yang zalim, yang anarkis, ya, yang dia menyiksa rakyatnya, sama seperti Fir'aun, ya. Ya. Kalau Indonesia menyiksa rakyatnya ya dengan pajak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kajian hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, dipersilakan.